Salam jumpa pemirsa, kembali saya Siska Agustia hadir menemani Anda masih dalam acara Art and Play. Kentrung merupakan salah satu kesenian tradisional yang memiliki ciri khas tersendiri dan juga unik. Permainan musik dan kata yang membawa pesan-pesan menjadi salah satu bagian dari sebuah pertunjukan. Dulu kentrung digunakan untuk mengamen, tapi seiring dengan perkembangan zaman, kentrung sudah dimodifikasi dan diberikan inovasi-inovasi terbaru. Seperti apakah kentrung? Jangan kemana-mana, tetap di Art and Play. Sebelum pementasan kentrung dimulai, ternyata ditampilkan sebuah tarian dari Jawa Timur yang bernama Tari Remo. Pada kesempatan kali ini, Tari Remo berfungsi sebagai pembuka acara untuk menyambut juga memanggil para penonton yang telah hadir. Oke pemirsa, sebelum kita menyaksikan kesenian kentrung, kita lihat dulu salah satu kesenian tari yaitu Tari Remo. Nah, di belakang saya sudah ada pertunjukan Tari Remo yang dibawakan oleh seorang penari yang dibawakan sebagai penghibur buat para penonton di Kota Batu ini. Langsung aja saksikan. Tari Remo pun selesai. Sekarang waktunya kita untuk bertanya kepada penari Remo ini mengenai Tari Remo dan prosesnya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Mbak yang tadi lagi nari Remo. Kita ngobrol-ngobrol bentar yuk. Halo Mbak. Iya, halo. Namanya siapa? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Gimana Mbak perasaannya setelah nampilin Tari Remo tadi? Rasanya sih nggak ada perasaan apa-apa ya, karena kan udah biasa kan nari. Nari kan ya nggak cuma nari Remo aja, ya nari reokan, nari kontemporer, udah lumping, ya apa aja kan udah dijalani, diikuti. Jadi kan ya nggak ada perasaan apa-apa, biasa. Terus untuk latihannya sendiri butuh berapa lama Mbak? Latihannya sih di Padepokan itu nggak pernah latihan lama-lama. Kalau besoknya itu ada pertunjukan, sekarang ini baru latihan. Terkadang ya sekarang ada pertunjukan 2 jam sebelum tampil itu latihan dulu, dadakan. Susah nggak Mbak nariin sebuah tari tradisional gitu, khususnya buat Remo? Ya sebenarnya susah kan ya, butuh waktu lama. Saat yang ditunggu tiba, pertunjukan kentrung dimulai. Salah satu kesenian tradisional yang jarang kita temui, yaitu kentrung ini, merupakan salah satu pertunjukan seni, merupakan bentuk sastra lisan dan mewujudkan sarana komunikasi rakyat melalui simbol-simbol. Digambarkan lewat penokohan dalam kehidupan masyarakat, biasanya mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Sekarang di belakang saya sudah berlangsung satu seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan kentrung. Nah, iya kentrungnya. Langsung dilihat aja. Ngawur ae. Tanggapan kentrung kali jago kodok. Iku ana Bapak polisi. Nah. Aku tengah. Oh, doyok nek kene. Ya. Tanggapan kancane ya, Dik. Selamat ae tak delok ru. Kentrung itu memang kesenian tradisional asli dari Jawa khususnya ya, dari nenek moyang kita. Dan kentrung itu sebetulnya
untuk amen. Biasanya kentrung untuk amen, dan amen itu bukan sekedar amen. Karena amen dari kentrung zaman dulu itu penyamaran. Waktu zaman penjajahan, sekelompok dari orang-orang bangsa kita itu menggunakan alat kentrung untuk dia mencari dan mengontek di mana dan bagaimana letaknya VOC atau Belanda zaman dulu ya. Jadi kentrung adalah sebuah alat untuk sadapan sebetulnya. Gitu. Ternyata banyak yang belum kita ketahui mengenai seni pertunjukan kentrung, dan masih banyak juga yang belum kita bahas. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap lagi mengenai pertunjukan atau kesenian tradisional kentrung ini, kita saksikan dulu yang satu ini, tetap di Art and Play. Ayo, terus. Kekayaan kebudayaan nasional Indonesia akan berkembang manakala kita mau berpartisipasi untuk ikut serta mengungkapkan unsur-unsur pendukungnya. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah kebudayaan lokal yang meliputi kesusastraan atau kesenian. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan universal memiliki bermacam-macam jenis, antara lain seni musik, seni suara, seni tari, seni pendalangan, dan sebagainya. Kesenian juga merupakan kesanggupan akal manusia untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi seperti halnya juga kentrung yang kita saksikan ini. Merupakan suatu karya yang pada masanya sangat digemari, juga mengandung makna-makna atau nilai tentang hidup maupun suatu kritik sosial di masyarakat. Ada yang mengatakan kentrung itu cikal bakalnya ludruk, dan ada kentrung itu sebuah alat untuk istilah mata-mata, tapi lebih sering digunakan untuk amen, mengamen. Kalau zaman sekarang modern, ngamennya pakai gitar, tapi kalau dulu paling pakai bunyi-bunyian dan denduman persemon namanya, semonan. Kentrung bisa sedikit bisa banyak. Kalau kentrung biasanya itu pemainnya 3. Itu kalau kentrung amen. Tapi kentrung sekarang, kentrung modern, pakai alat semuanya, karena setelah kentrung kan ada ludruk. Wah, digunakanlah untuk itu. Ya, kalau gini hanya orang 3 kan gimana, Mas? Sini ada panggung besar, tapi orangnya 3, dan panggung itu diameternya umpamanya 6x8. Kalau di situ dia sendiri yang berbicara, dia sendiri yang main, istilahnya kita menancapkan sapu lidi di tempat yang besar kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ada backgroundnya pemusik, pengrawit. Terus bagaimana caranya nanti bisa bisa bercakap. Nanti juga ada dari gamelan ataupun orang-orang di gamelan itu ikut berkecimpung di situ. Kentrung adalah sebuah hiburan bagi rakyat yang pementasannya dikemas dengan cara dialog dan bercerita yang dipadukan dengan parikan serta banyolan. Pada intinya, kentrung bertujuan untuk menghibur masyarakat atau penonton. Pagelaran cerita, parikan serta banyolan yang mengandung pesan-pesan pendidikan moral bagi masyarakat menyebabkan kesenian ini bisa disebut dengan teater tutur atau mengandung petuah.
ya ada cerita. Ini kan kita buat cerita seperti ini, ceritanya Bang Titil atau ceritanya koperasi, naik koperasi. Karena kita bisa berkaitan dengan UMKM dan koperasi. Ada yang kentrung mempunyai cerita legendaris. Ada kentrung menceritakan rumah tangga di rumah tangga kita sendiri. Itu yang dinamakan pakem ya, pakemnya cerita. Kalau kentrungnya ya kentrung itu begitu. Iya, ceritanya itu kehidupan sehari-hari. Satu itu, keduanya itu ada seperti cerita 1001 malam atau cerita Abu Nawas ya. Kan bermacam-macam itu bisa. Ya, kalau dia minta cerita ya kita persiapkan atau kita latihan, ada proses. Tapi kalau ini memang kita buat tidak latihan, tidak apa. Untuk apa? Gimana cakap kita? Gimana insting kita? Gimana kita bisa? Karena ini amen. Nah, kalau ini kan amen terhormat. Isinya gitu, ada panggung, ada sound, ada lighting. Nah, itu ngamen terhormat. Tapi kalau ngamen di jalan, kan dia nggak dikonsep dulu kan. Masuk di rumah situ, tong, kipiye lah, iki piye lah, bombo, aku karo lah, aku ngono mau manut bae lah. Itu kan tanpa konsep itu. Jadi dia tuh orang bertiga. Kalau ini bisa dikonsep dengan keadaan kita mau tampil, nanti kamu gini ya, nanti kamu gini ya, nanti kamu gini. Hanya inti-inti aja. Karena yang main kan juga ya sudah berpengalaman. Itu kentrung. Nah, biasanya tahu kalau kita tidak satu rombongan dengan orang lain, itu mesti harus belajar dulu. Kalau tidak belajar, mesti dia akan kebingungan cari bahan. Hanya itu kesulitannya. Pemanfaatan cerita rakyat di Indonesia selayaknya perlu dicermati bersama, karena disadari budaya memiliki peranan penting dalam menjalin hubungan antara media penyampai pesan dan masyarakat. Kesenian tradisional sebagai media penyampai pesan kepada masyarakat mempunyai nilai keefektifan yang tinggi karena faktor kedekatan budaya antara kesenian tradisional dan masyarakat itu sendiri. Kalau pemain musiknya itu tinggal ini pakai apa aja. Oh, jula-julian, ya jula-julian itu begitu. Oh, ini pakai gerajakan ataupun gending apa gitu, sampak 6 atau apa. Dia kan sudah tahu dia panjak. Dia pengrawit itu biasa sudah mempelajari di kerawitannya kan. Ciri khasnya kentrung itu berbeda-beda di masing-masing daerah. Ada yang model begini, ada model gini, ada model gini. Tapi intinya kan kentrung. Ludruk kan gitu. Ada ludruk Jombangan, ada ludruk Surabaya, ada ludruk Malangan, ada ludruk Batuan, ada ludruk Banyuwangian. Tapi namanya ludruk. Saat ini beberapa pelaku kesenian kentrung mencoba memasukkan unsur-unsur modern ke dalamnya. Misalnya alat musik yang digunakan dan cerita. Hal ini muncul sebagai akibat dari perkembangan dan perubahan teknologi informasi dan media hiburan yang mengiringi kemajuan di segala bidang kehidupan masyarakat, sehingga menggeser kesenian kentrung dari pertunjukan seni tradisional digantikan dengan pertunjukan melalui media modern. Kalau pesan-pesan ini kan tinggalan nenek moyang kita, Mbak Buyut, dan saya kira semuanya itu sudah tahu kalau ini asli kesenian kita. Ya marilah kita uri-uri. Dan sebagai anak muda, janganlah kita malu pada budaya kita sendiri. Nyatanya kalau budaya kita diambil orang, kita sakit. Nah, sakit pikiran, hati, fisik pun sakit. Terus
harapan kami kedua, semoga dari pemerintahan itu sangat-sangat peduli, sangat-sangat memikirkan. Karena sebetulnya pemerintah itu memikirkan, tapi tidak tahu di dalamnya, ya itu. Nah, dimanapun gitu, kita sendiri pun gitu. Nggak kepingin saya sendiri sebagai ketua, sebagai sesepuhnya, kan nggak mau saya hancur. Nah, saya mengebu harus baik, tapi belum tentu anak buah saya. Kan banyak orangnya, ada yang kebutuhan, ada yang harapan saya. Ayolah kita berjalan bareng-bareng, ayolah kita rukun, supaya apa? Bisa eksis. Seperti kamera, ada mic, mesti ada film. Ada film, ada kopi. Kalau sudah itu kita akan tahu sendiri. Gitu. Oke, bisa kita tanya-tanya sama penontonnya dulu yuk. Permisi Pak, Bapak lagi ngapain Pak? Ya, Dengan Bapak siapa? Purwoto. Oh iya, Bapak lagi ngapain nih Pak? Ya, Lagi ngapain Bapaknya? ya melihat. Melihat apa Pak? Ya melihat itu tari-tari apa itu. Gimana Pak? Komentarnya tentang pertunjukan ini gimana? Ya, dulu ya masih baru, sekarang agak kurang sedikit. Kurangnya itu gimana Pak? Ya, sekarang kan lagu-lagu kan banyak lagu-lagu baru. Maupun lagu Jawa tapi kan lagu baru. Jadi lagu lama-lama itu sekarang sudah hampir punah. Tapi senang kan Pak ya nonton? Iya, ya masih ada ya. Oh iya, makasih Pak ya. Kita cari yang lain yuk. Permisi Bu. Dengan Ibu siapa? Bumi. Oke. Ibu senang nggak lihat pertunjukan kentrung ini? Senang ya. Terus komentarnya untuk pertunjukan kentrung ini gimana? Gimana? Komentarnya untuk pertunjukan ini gimana? Lumayan lah, baik-baik aja. Lumayannya itu lumayan bagus atau lumayan gimana? Agak kurang rame dikit. Agak kurang rame dikit. Oh kurang rame. Terus biar rame tuh dikasih apa Bu? Biasa kan banyak yang main itu. Cuma sedikit. Oh gitu ya Bu ya komentar. Kita cari yang lain lagi yuk. Permisi Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak lihat ini tadi gimana? Merasa terhibur nggak? Merasa terhibur atau enggak? Terhibur ya. Waktu lihat pertunjukan ini tadi, Bapak perasaannya gimana? Komentarnya buat pertunjukan ini gimana, Pak? Senang ya. Terus ada pesan-pesan nggak Pak buat supaya kentrung ini bisa lebih menarik lagi? Kenapa? Oh ya udah, terima kasih Pak ya. Mengingat potensi yang dimiliki oleh kentrung sebagai media pendidikan moral yang cukup efektif kepada masyarakat, maka diperlukan adanya peningkatan dan pengembangan dalam tubuh kentrung itu sendiri, agar bisa tetap eksis pada zaman modern ini. Semua bentuk modernisasi di dalam tubuh kentrung bertujuan untuk mempertahankan eksistensi kentrung itu sendiri sebagai media pendidikan moral. Kentrung modern merupakan salah satu bentuk peningkatan dan perkembangan dari kentrung. Bentuk kentrung berubah mengikuti perkembangan yang ada pada masyarakat. Akan tetapi, tata aturannya masih terus dipertahankan agar tidak kehilangan jati dirinya.